benar ya, saya setuju bahwa begitu banyak manfaat yang dihadirkan dari gadget, apalagi informasi yang masif gitu ya, Ya, masif dan impulsif lah kalau zaman sekarang. Bahkan kadang-kadang tidak dicari pun datang sendiri gitu Iya. informasi. Memang ideal bagi kita untuk mengambil si perkembangan zaman ini nih, mengambil, kita modif agar diambil positifnya dibanding yang negatifnya. Mana yang berpahala kita ambil, mana yang berdosa kita tinggalkan. Walaupun tidak dipungkiri ada kubu dengan sikap yang lain. betul. Iya. Dan ini pernah saya hadapi ya, ada orang yang sikapnya itu ke anak tidak dikasih gadget sama sekali. Saya tanya alasannya kenapa? Kan banyak madorotnya gitu. Saya tanya, "Aya manfaat nanti?" gitu. Memang ada sih, tapi kan ini jadi PR bagi kita. Ya, Barangkali sebagai tindakan ihtiyati itu pun bisa dilakukan ya, walaupun itu akan kembali ke prinsip hidup masing-masing ya. ya Itu betul, Pak. pilihan prinsip hidup orang. Tapi ternyata dualisme ini tuh tidak dipungkiri keberadaannya. Iya. Yang satu kubu yang total menghindari Ya, perkembangan dunia gitu ya, termasuk dalam urusan gadget, manfaatnya pun tidak diambil, yang madorotnya jelas tidak akan kena. Tapi sisi lain, ini tuh adalah dampak dan indikator kriteria mukmin yang kuat barangkali dalam perspektif saya. Kenapa? Karena jelas akan ada bahaya yang dihadapi, tapi dengan resiko ini ya ambil karena di sana ada pahala gitu. Ya, alhamdulillah syukurillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Hadirin teman-teman Ihwatul Iman, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan hingga kita bisa bertemu kembali di acara Ngopi Bari Tabayun yang alhamdulillah seperti biasa kita ditemani oleh guru-guru kita. Ada Guru naon ya. guru spiritual. Ternyata guru olahraga. Ada Kang Jad, Kang Sajat sehat. Alhamdulillah, insyaallah baik-baik saja. Anaknya kemarin tuh ya karena kemarin kita sempat tidak Tertunda ya satu pertemuan mungkin. satu pekan ya kita Satu tidak pekan. Udah sehat ya? Insyaallah mudah-mudahan makin membaik lah. Alhamdulillah ya. Terakhir mudah-mudahan. informasinya sudah cukup baik sehingga rawat jalan cenah gitu. Lewat jalan. Insyaallah mudah-mudahan video anak Doa ya mungkin diminta doanya juga untuk teman-teman semua, teman-teman semua untuk kesembuhan putra dari Kang Jihad ya. Amin. Dan juga ada Kang Iqmal sehat. Alhamdulillah. Kang Iqmal. Alhamdulillah. 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 Ya mungkin insya Allah kita akan sharing terkait seperti biasa hal-hal yang fenomenal ya. Fenomenal. Dan insya Allah kita akan bahas, kita akan sedikit berikan edukasi solusi ya. Mudah-mudahan apa yang kita papar, yang apa kita solusikan ini menjadi hal yang positif ya, hal yang menjadi solutif untuk kita semua. Nah mungkin Kang Ustadz untuk tema kali ini saya mengangkat yaitu doom scrolling. Iya, doom scrolling ya. Jadi doom scrolling itu adalah fenomena yang kalau kita pasti lihatnya di mana-mana ada gitu. Iya. Jadi sekarang mah sebelahan juga WA-an gitu ya. Ngechat sebelahan. Ya, padahal berdekatan ya. Ya tarungkul gitu ya. Gitu. Dan memang itu fenomena itu terjadi kadang-kadang tidak disadari kan. Betul. Jadi di luar alam bawah sadar kita itu memang muncul gitu. Yang awalnya hanya mau ke HP gitu, lihat apa sugan 5 menit itu udah sejam gitu ya, kan. Tanpa terasa gitu. Ini memang ya fenomena ini ada dan memang hal ini sebetulnya kan harus kita imbangi ya. Iya, betul. Harus kita imbangi. Di manage gitu. Betul. Nah mungkin kan kalau misalkan kita berbicara tentang fenomena yang rame ini ya,
doom scrolling ini. Nah, apakah itu memang karena ada apa sih? Ada hal yang kalau mungkin dalam Islam itu memang hal yang apa ya? Hal yang Ada motifnya gitu ya. motifnya itu mengganggu apa sih? Kalau disebut kayak terhipnotis gitu kan. Iya, iya. Gitu. Mungkin gimana nih Kang Jad? Ya, baik, hatur nuhun atas waktunya, dan barangkali sebelumnya kami haturkan terima kasih teriring doa jazakumullah bagi ikhwan yang sudah mendoakan kesehatan pun anak gitu begitu ya, karena kemarin saya sampai lihat informasinya oleh Kang Nazmi. Baik, berkaitan dengan doom scrolling, barangkali istilah yang fenomenal di zaman sekarang itu kurang lebih seperti demikian ya. Kalau kita bertanya apa sih yang sebetulnya disebut dengan doom scrolling itu begitu ya. Jadi doom scrolling itu kan diambil dari dua kata barangkali ya, doom dan scrolling. Kita tahu istilah scrolling karena di era digitalisasi seperti ini, di mana jari kita lebih aktif dibanding jari-jemari yang lain gitu. Yaitu di gadget kita. Adapun doom memang istilah yang biasa digunakan untuk orientasi hari kiamat itu. Banyaklah kita lihat film-film Hollywood gitu ya. Kehancuran gitu ya. Itu biasanya doom istilahnya karena indikatornya mungkin dalam tatanan kita kiamat sugro barangkali ya. Nah, kenapa muncul istilah doom scrolling? Karena apa yang terjadi di generasi sekarang itu ketika orang berusaha untuk meleburkan diri barangkali ya gitu ya kepada gadget yang menjadi tempat dia berpaling, kepada gadget yang itu merupakan tempat dia zona nyamannya di sana. Tanpa peduli akan waktu, dia scroll sesuatu yang bisa menyenangkan, memuaskan hatinya gitu. Makanya kalau kita lihat dari segi definisi, karena ini fenomena yang katakan saja fenomenologis begitu ya, jadi sesuatu yang terjadi dan sebetulnya bisa ditakar atau dikadar motif dan motifnya karena apa, nanti sebabnya akan seperti apa. Kalau dilihat fenomena ini dari sisi neurologi ya, karena mau tidak mau fenomena ini berkaitan erat dengan kinerja otak manusia. Juga persarapan gitu ya. Persarapan bentuk saraf jadi saraf. Pokoknya saraf otak manusia itu kan ketika dia kelelahan, dia itu akan mencari tempat secara otomatis untuk memalingkan rasa lelah, rasa letihnya. Dan yang keluar adalah zat dopamin di otak itu. Nah, dopamin itu adalah sebuah neurotransmitter yang akan menggeser atau merubah dari gejala ketidaktenangan menuju ketenangan. Ini kan keinginan si otak itu begitu ya. Walaupun kadangkala keinginan hati dan otak tidak sinkron. Betul. Ketika otak merasa dengan transmisi tidak nyaman kondisi yang saat itu sedang dihadapi, dirasa nyaman dengan apa yang memang secara visual, auditori begitu ya, itu nyaman itu dengan gadget. Scroll panjang gitu kadang-kadang ketika rebahan gitu ya. Gitu. Di short video yang durasi rentannya scalingnya antara pokoknya 30 sampai maksimum di 2 menit. Dampak yang terjadi banyak sekali begitu ya. Kalau kita lihat dari sudut pandang ilmu lain, jelas otak kita terlalu kenyang dengan sesuatu yang sebetulnya tidak memuaskan bagian dari diri kita yang lain. Kalau otak bisa terpuaskan, akan tetapi tentu yang namanya manusia, dirinya bagian manapun tidak akan pernah terpuaskan. Itu Nabi SAW sudah menyabdakan itu. Dan hati kita yang digadang-gadang mungkin akan lepas lelah ini, penat ini akan hilang dengan kegiatan scrolling yang seolah kita terhipnosis begitu ya. Karena katanya gitu, kata orang yang tahu, hipnotis itu hasil daripada prakteknya yang disebut dengan hipnosis katanya. Tapi kayak tambahnya ahli pengen. Tapi paling tidak fenomena ini menyerupai seolah kita itu terhipnosis dengan apa yang kita biasa lakukan. Nah, dampaknya barangkali dari psikologis ada suatu kondisi di mana kondisi dalam diri manusia itu disebut flow condition namanya. Itu barangkali mungkin mudah-mudahan bisa dikaji referensi ya secara jurnal akademisinya. Tapi paling tidak kondisi itu menunjukkan bahwa kita dalam keadaan yang tenang, alam bawah sadar, dan kita tidak
ngeh, mungkin kalau dalam bahasa kita begitu ya. Hmm. Kita tidak ngeh bahwa kita sedang melakukan itu dengan durasi waktu yang cukup lama. Iya, iya, iya. Itu satu. Dampak lainnya dari sisi yang tadi neurologi kita atau dampak terhadap otak kita, kan dalam diri kita itu ada dua aspek terkait memorizing atau mengingat sesuatu. Ungkapannya satu short term memory dan dua long term memory. Ada yang medium juga sebetulnya di pertengahan antara short dan long itu. Tapi kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan mengingat jangka pendek dan kemampuan mengingat jangka panjang. Iya, iya. Dengan kita yang dijejali fenomena atau bahkan kita terlibat dalam fenomena doom scrolling itu menyebabkan long term memory kita itu akan terus terkikis kekuatannya. Sehingga mungkinnya kalau dalam perangkat komputer atau PC kan ada yang disebut memori RAM ya. Iya. Kemudian dalam istilah kartografis ada yang disebut VRAM begitu. Nah itu tuh kadang-kadang terkuras, satu secara kapasitas, dua secara kapabilitas. Betul, betul. Misalkan RAM yang kita pasang di komputer kita 16 GB, itu secara tidak langsung terkikis. Iya, Jadi iya. 14, jadi 13. Allah tuh kecepatan itunya seolah dikurangi gitu dengan fenomena doom scrolling. Yang kedua kapabilitas. Kapabilitas itu kemampuan read dan writing. Mungkin kalau dalam memori ya. Iya, iya. Ada kemampuan baca, ada kemampuan menulis data yang masuk. Nah, kita yang memasukkan dijalikan itu konten unggul kan, Iya, scrolling betul. tedet gitu. Segala ya. Segala ayah, segala masuk gitu. Dan kita maklum algoritma baik YouTube begitu ya, itu kan akan tergantung kepada vendor yang menyuguhkan misalkan si device atau wadahnya itu TikTok, Instagram gitu atau apapun itu. Mereka kan punya algoritma sendiri Betul, betul. yang itu menyesuaikan dengan tingkat konten yang sering kita konsumsi dengan durasi yang lebih lama. Misalkan kita scroll ya ternyata yang ini kajian Murata 5 detik tentang satu ayat, ternyata kita baru lihat langsung dikaluhurkeun deui gitu. Iya. Itu tidak akan sama penetapan algoritmanya dengan konten yang setelah kita scroll teh, rada menarik ya, rada 10 detik weh. Iya, iya. Paling tidak itu jadi bahan untuk developer bahwa oh ternyata akun ini dengan IP address ini dengan DNS ini dia senang dengan konten ini. Mereka akan menyuguhkan dengan konten yang sama. Tapi paling tidak secara overall gitu ya, konten yang ringkas itu membuat kelemahan atau membuat long term memory kita itu melemah tadi, baik kapasitas ataupun kapabilitasnya. Kalau dalam agama Islam kita maklum yang seperti ini itu adalah indikator orang yang hilang ketenangan batin. Sedang lupa gitu ya. Sedang lupa, betul ya. Makanya agama Islam itu menganjurkan dengan zikir. Kan bisa mengobati hati manusia. Kita maklum banyak bacaan Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu sendiri diberi nama lain asyifa kan. Sebagai obat. Obat ya. Kalau orang ada ketidaktenangan, depresi, stressing, dan lain sebagainya karena hal yang sedang dia hadapi, nah cara menenangkan batin itu yang pertama harus ditenangkan, bukan otak kita gitu. Nah kadang-kadang fenomena yang kita hadapi di zaman generasi Gen Z yang notabene natif dengan gadget gitu ya. Kan kalau kita generasi adaptif kan. Generasi adaptif dalam arti dari yang tidak tahu gadget gitu, yang asalnya baca kitab nukaroneng gitu ya. Sekarang jadi baca kitab di HP, di laptop. Kan kita adaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Tapi anak-anak sekarang kan lahir dengan seolah dibekali kemampuan itu dari kecil. Sehingga mereka disebut generasi natif terhadap gadget. Nah, perbedaannya di sana. Orang-orang yang natif alias seolah lahir dengan kemampuan itu, melakukan itu sudah terbiasa. Sehingga ketika ada ketidaktenangan, yang pertama diobati bukan hati, tapi otak mereka. Betul, betul. Walaupun itu tidak akan pernah terpuaskan. Iya. Kenapa? Karena ada variable reward schedule, itu mirip sistem di kasino kalau di kita. Judi kan orang kita si tabel nanti. Itu gitu teh. Dina dingdong teh gini. Kan ada tombolnya kan. Yang satu lagi ada analognya. Analog. Dingdongnya. Shock. Fighter Zaman dulu Street Fighter SD gitu ya. Jadi si analog kasino itu kan seperti itu. Kita berusaha mencari sesuatu yang bisa memuaskan kita. Tanda kutip menang gitu. Nah, ternyata doom scrolling pun fenomena yang kita tidak akan pernah terpuaskan.
Dampaknya satu tadi, hati kita tidak akan terobati karena yang pertama diobati kan bukan otak kita gitu, Iya. tapi harus hati dalam agama itu. Betul. Yang kedua, mau tidak mau Islam mengkategorikan ini sebagai ghaflah berdasarkan indikatornya. Kenapa? Kita terlalu lalai dengan diri kita. Kita terlalu lalai dengan situasi yang saat itu kita hadapi. Perasaan asa baru 5 menit gitu. Ternyata sudah 5 jam gitu kan tidak terasa ya. Dan itu ghaflah namanya dalam agama. Dia sedang lupa. Dia sedang lupa. Kenapa dia diciptakan? Itu dulu lah barangkali misi panjang deui atur nuhun. Ya betul Kang, memang kadang-kadangnya kalau kita lebih ke ilmu apa psikologis ya. Betul. Kadang kalau saya ngobrol juga sama gurunya anak saya gitu. Sebetulnya memang karena anak sekarang emang udah native ya, udah muncul dengan hal yang seperti ini gitu ya. Iya, native betul. Dan mereka itu tidak bisa kan kalau misalkan dikasih pelajaran yang panjang-panjang. Betul. Karena dia hidup dengan short. Ya. Betul. Jadi kalau ngelihat tuh pendek masuk, makanya memang katanya pendidikan pun memang dirubah sekarang tuh dengan anak-anak sekarang tuh. Jadi teori sedikit praktek, makanya gitu. Pembelajaran kontekstual sekarang itu. Kenapa? Karena tong bahasa di kelas gitu. Sekarang mungkin ya. Iya, tapi lebih banyak ke amalan gitu. Pantas lebih banyak ke TMII. Pantas Karena di kelas di surat ya. Sebetulnya triggernya dari sana, pembelajaran kontekstual itu yang mendalam tuh. Tapi Kang, sebetulnya kan hal ini juga sebetulnya dengan adanya gadget informasi yang masuk terus gampang sekarang ya. Hal positif dan hal negatifnya itu masuk. Kita kan tidak bisa menghindarkan itu Kang. Betul. Dari anak-anak kita, bahkan dari kita sendiri gitu ya. Cuman kan bagaimana cara kita untuk mengontrol itu betul. Ya. Nah mungkin Kang Iqmal ada tanggapan untuk doom scrolling ini? Doom scrolling. Kalau saya pernah punya buku tapi nggak tahu di mana sekarang. Judulnya Cara Mengobati Hati yang Lelah. Bagus itu ya. Kan judulnya menuntun kepada kejiwaan gitu ya. Betul ya, karena orientasinya psikis itu. Ya, psikologi. Runi kalau tidak salah itu penulisnya kalau nggak salah ya. Jabar Rumi. Runi. Runi apa gitu. Ini Runi mungkin ya. Dia Jalaluddin Runi nih. Pertama kali itu hari Maguire. Di buku itu diterangkan ada istilah psikologi juga ya. Kalau saya salah dilurusan saja. Ada stres gitu ya, distress atau eustress. Iya. Ada istilah itu. Ada 3 ya. Entah 2 gitu ya. Maksudnya untuk menunjukkan hal-hal yang memang sesuatu itu sangat memberatkan kepada orangnya, stres gitu ya. Tapi ada juga yang memang membuat capek tapi batinnya terobati, katanya stres. Iya. Nah, mana yang akan lebih menguntungkan katanya? Memang kalau kita lebih bijaksana, sesuatu yang membuat stres pun sebenarnya secara positif itu sedang mendidik kita. Iya. Tapi mesti evaluasi juga. Justru kita stres itu bisa jadi karena cara kita memperlakukan masalah seperti apa. Betul banget Kang. Begitu. Nah, ada juga solusi dari itu namanya eustress, kata buku itu. Kata Runi itu. Eustress ini memang sama halnya membuat lelah juga. Tapi lelahnya fisik. Lelah fisik ya dibuat satu perumpamaan Anda berangkat hiking katanya. Memang itu secara fisik capek. Iya, betul. Bekal pun keluar, waktu dikorbankan, tapi setelah pulang dari hiking stres deh. Makin keren. Masalah deh can beres. Kayaknya itu sok hiking. Sengaja saya buat contoh hiking. Tidak ada pesanan sebelumnya. Nah, sebelum berangkat dia masih ingat terhadap masalah ini. Saya katanya mau melepasin masalah di atas, mau gogorowokan silakan dan sebagainya. Ternyata setelah pulang dari hiking, mungkin kategori stres ini memang betul. Iya, mau tidak mau akan ada sisi yang membuat dia lebih tenang gitu ya. Betul. Ada sisi positifnya. Memang lebih banyak positifnya. Nah, kalau melihat dikaitkan dengan doom scrolling ini, kira-kira lebih tepat kemana? Kebanyakan orang mengalami stres dari kegiatan doom scrolling ini. Karena kan tidak lelah secara fisik ya. Kalau doom scrolling paling jempol unggul meureun gitu. Ya, kalau secara fisik mah jempol. Iya. Badan kita rebahan, kadang sampai
selain rebahan tuh. Cingogo, bahkan Kadang lebaran. ke WC kan. Enggak, tadi kan. Bahkan sampai ada orang yang ketika mau buang air besar itu harus bawa HP. ya, dan itu Scrolling juga Iya. di sana, entah main game juga gitu ya. dan Tapi intinya Kagok nggak mabar. cing atau banjur heula ya, mabar. Scrolling ternyata setelah dibaca di dalam buku itu ternyata yang lebih banyak muncul atau dalam mustajab tadi dijelaskan algoritma gitu ya. betul. Lebih banyak muncul itu hal-hal yang memang membuat diri kita satu menjadi shock shock kaget gitu. Sedangkan ketika kita mau scroll lagi kita belum tahu konten seperti apa yang akan muncul. Iya, betul. Sudah berita politik, berita korupsi, berita ini, belum lagi penyiksaan KDRT dan sebagainya. Iya, random ya. Makanya lebih banyak yang memang berpotensi menggiring kita itu menjadi atau mendapatkan ke dalam ruang stres. Iya, dibanding stres ya yang tadi. Iya, doom scrolling. Kurang lebih seperti setuju itu. Ya, dari apa yang tadi disampaikan. Jadi apa yang disampaikan oleh Syed Iqmal ini bahwa misalkan kelelahan fisik yang kita hadapi itu sebetulnya sedang ada hikmah pembelajaran yang Allah hadirkan kepada kita. Iya, betul. Ini tuh barangkali manifestasi fa inna ma'al usri yusra. Memang selalu ada kesulitan begitu ya. Mungkin kesulitan ini dibuktikan dengan kelelahan fisik begitu ya, atau kelelahan rohani juga mungkin di titik tertentu gitu ya, saking terlalu tinggi. Tapi yakinilah kalau kita menyikapinya secara positif gitu ya, secara sadar bahwa hidup manusia tidak bisa lepas dari ujian, itu akan inna ma'al usri yusra itu akan terasa gitu. Betul. Nah, ini tuh kadang-kadang untuk zaman sekarang mungkin cenderung bias lah. Betul. Samar ya. Karena memang mungkin bisa jadi nggak kalau misalkan memang orang-orang sekarang itu yang dicari itu keinstanan. Ya, betul itu. Ya, setuju. Betul. Karena kan memang kadang-kadang kan memang butuh proses ya. Kalau saya dulu kan, kalau zaman dulu kan di kalau curhat misalkan ya, curhat bahwa itu patah hati atau apa gitu ya. Kan dia itu ya teleg gue, gitu kan? Iya. Teleg gue. Dan memang ada sesuatu hal yang memang hanya bisa dijawab oleh waktu kan. Betul. Jadi tidak bisa kita instan untuk menyelesaikan hal Tring, itu. gitu Nggak bisa gitu kan. Soalnya memang gini kan, kalau misalkan memang kadang-kadang kan badan kita ya, kalau hati kita itu udah lelah, sudah butuh istirahat. Tapi si otak kita terus-terusan diberi hal yang menarik gitu ya. Konsumsinya terus. Iya, konsumsinya terus. Jadi kebanyakan memang kalau disebut ada yang itu memorinya Iya, sedang modal. Jadi memang hati mah sudah cukup capek, mau istirahat. Tapi kita scrolling terus gitu ya. Scrolling. Di sini mah emang menarik terus aja ya, ada hal baru lagi gitu ya kita lihat. Tapi kan badan capek. Hingga akhirnya memang, dan itu ya memang kadang-kadang tidak disadari. Betul. Kebanyakan tidak disadari gitu ya. Karena memang memang ini udah jadi fenomena kadang ya, bukan hanya anak-anak ya. Iya. Orang tua pun banyak gitu. Dan dengan fenomena bahwa YouTube sendiri, si platform YouTube gitu ya, atau bahkan TikTok kan jelas terkenal dengan shortnya ya. YouTube kan dulu terkenal dengan long videonya. Iya. Dan seingat saya di awal-awal kita gitu ya, di pesantren Tatibul Wasiyah mulai bergabung dengan YouTube dan memanfaatkan jadi media dakwah begitu ya. Itu dulu masih belum ada short waktu itu. Iya. Dan kemudian mulai terkenal karena platform TokTok begitu ya, yang bisa naik dari shotnya. Dan ternyata dihitung dari itu kan ada penelitian akademisnya itu. Jadi berdasarkan penelitian jurnal ilmiah secara empiris, orang itu lebih banyak menikmati yang ringkas sebentar gitu dibanding konten yang panjang. Itu the point itu ya. Betul. Tapi ada pemahaman gitu ya yang disaring. Iya, tetap ada pemahaman yang disaring. Tapi dari durasi waktu concern gitu ya, fokus seseorang itu ternyata pelan-pelan jadi terkikis gitu. Yang biasanya orang dewasa bisa sampai 60 menit maksimum gitu, ternyata terus jadi minim disebabkan ini ternyata gitu. Nah, kondisi ini dilegalkan kan, platform itu berbicara tentang niaga barangkali. Mana yang menguntungkan ya bisnis. Betul, bisnis. Mana yang menguntungkan yaitu yang dikedepankan secara fitur begitu ya barangkali. Nah, manusia dihadapkan kepada itu dan manusia nyaman dengan situasi itu, ternyata dampak negatifnya barangkali kalau kita saring lebih banyak dibanding positifnya gitu ya dalam hal ini ya. Betul. Dan yang tadi mungkin sedikit menambahkan, saya setuju gitu ya bahwa tugas kita untuk menyaring
gadget begitu ya, hal-hal yang sifatnya digitalisasi bukan untuk kemudian dihindari. Ya. Jadi benar ya, saya setuju bahwa begitu banyak manfaat yang dihadirkan dari gadget, apalagi informasi yang masif gitu ya, Ya. masif dan impulsif lah kalau zaman sekarang. Bahkan kadang-kadang tidak dicari pun datang sendiri gitu Iya. informasi. Memang ideal bagi kita untuk mengambil si perkembangan zaman ini nih, mengambil, kita modif agar diambil positifnya dibanding yang negatifnya. Mana yang berpahala kita ambil, mana yang berdosa kita tinggalkan. Walaupun tidak dipungkiri ada kubu dengan sikap yang lain. Betul. Iya. Dan ini pernah saya hadapi ya, ada orang yang sikapnya itu ke anak tidak dikasih gadget sama sekali. Saya tanya alasannya kenapa? Kan banyak madorotnya gitu. Saya tanya, aya manfaat nanti gitu. Memang ada sih, tapi kan ini jadi PR bagi kita. Ya. Barangkali sebagai tindakan ihtiyati itu pun bisa dilakukan ya, walaupun itu akan kembali ke prinsip hidup masing-masing ya. Ya, Itu betul, pilihan prinsip hidup orang. Tapi ternyata dualisme ini tuh tidak dipungkiri keberadaannya. Iya. Yang satu kubu yang total menghindari Ya. perkembangan dunia gitu ya, termasuk dalam urusan gadget, manfaatnya pun tidak diambil, yang madorotnya jelas tidak akan kena. Tapi sisi lain ini tuh adalah dampak dan indikator kriteria mukmin yang kuat barangkali dalam perspektif saya. Kenapa? Karena jelas akan ada bahaya yang dihadapi, tapi dengan resiko ini ya ambil karena di sana ada pahala gitu. Atau abdi pisan. Gitu. Abdi wae nya. Abdi dewa. Itu barangkali menambahkan. Ya. Mungkin kan memang sebetulnya pada dasarnya kan yang kita cari itu dari scrolling itu, kalau mungkin kebanyakan orang ya, Iya. informasi kan. Ya. Jadi memang kita itu kalau disebut mah kepoan ya. Itu manusia itu. Itu manusiawi mungkin ya, manusiawi yang memang Mesti dimanusiakan kembali. ya kepoan lah. Betul. Dia pengen tahu gitu kan. Karena kan informasi-informasi itu muncul semua di sana gitu. Jadi Betul. akhirnya anu teh mah kitunya ya jangankan kita orang tua kita lah. Kalau di dapur gitu ya. Kadang-kadang dengan scrolling ini kan gampang cenah bikin kue nu kieu teh kan. Iya, baru Ini tahu. ada aja saya Iya. gini-gini. Pasti cobaan makan hese. Tidak semudah itu. Jadi memang informasi itu banyak. Iya, betul. Cuman karena terlalu instan, Iya. jadi ke kitanya juga tidak bisa. Kan kalau dulu, kalau masih ingat kan, dulu mas setiap minggu tuh pagi-pagi tuh suka ada apa? Koran. Bukan acara masak. Oh iya, iya. Bukan iya, ada acara ya. football, Sport 7 bukan. Waktu itu bukan hari itu. Itu subuhnya. Dulu masih zaman televisinya. Iya. Aduh. Iya. Itu pembacaannya hasty kan. Aduh. Ya itu kan pagi-pagi kan itu. Iya. Dan itu memang tidak sesimpel sekarang kan dikasih tahu ininya bahannya seperti apa, cara motongnya seperti apa. Eta teh mama. iya, Turunan mama teh Tionghoa teh nya. nyatet kan itu Iya. ngeliat. Sekarang kan gampang dan memang jatuhnya mungkin informasi gampang, Iya. tapi tidak segampang itu Betul, ternyata betul. kan Untuk itu. praktek mahnya. Praktek nama kan susah. Nah informasi ini kan sebetulnya kan ini memang manusiawi ya ketika kita candu dengan silaturahmi ya. Silaturahmi informasi. Masih. Silaturahmi. Lihat lah kopinya. Kita kena kopi lah. Informasi gitu. Dan kita jadinya kecanduan Iya. dan takut ketinggalan. Betul, betul. FOMO Jadi, teh ya kan. FOMO teh ya kan. Jadi kalau pengen tahu duluan, padahal udah sama we informasinya Iya. bukan baru Iya, gitu ya iya. masuknya gitu. Betul. Nah memang kan kalau memang kita seperti itu Kang, apakah memang itu sebetulnya hal yang manusiawi yang boleh-boleh aja gitu ya. Iya. Tapi apakah berbahaya tidak Kang kalau kita memang terlalu banyak tahu informasi nih Iya, iya betul ya. gitu. Karena gini, kalau saya punya prinsip kan gini, terlalu banyak informasi itu bikin kita stres. Betul. Karena semakin banyak beban dan ketakutan yang kita Betul. Iya. Betul ya. rasakan gitu. Dalam konteks tertentu bisa dibenarkan. Bahkan jati dirinya bisa lupa ya itu. Betul, Iya. nah itu Kang. Itu Itu. yang mau saya bilang. Tenang. Oke. Kalau saya mungkin ya, ini perlu kita bedakan dulu ya. Jadi diferensiasi penengah antara doom scrolling dengan pencarian informasi. Iya. Ini tuh perlu jelas dulu, mungkin kalau usul fikih bilangnya 2 bit gitu ya. Indikator seperti kalau doom scrolling itu fenomena yang kita tamatu di sana bersenang-senang aja. Tujuannya apa? Cari ketenangan.
Itu yang tadi ya. Tidak ada maksud apa-apa gitu Jadi ya. tidak ada maksud apa-apa, kita mencari kalau ada informasi yang berguna oke. Kalaupun itu hanya sebatas hiburan semata pun ya kan tujuannya pun ingin menghibur diri Iya, gitu iya, ya. iya. Itu doom scrolling yang terjadi di periode kita begitu ya, di zaman sekarang. Bedanya dengan mencari informasi itu ada intensional, ada kesengajaan, Iya, Direncanakan bahkan. direncanakan, direncanakan. makanya Dan ada tujuan juga ya. tujuan kan. Bedanya informasi yang digali punya tujuan, doom scrolling tidak bertujuan. Walaupun tadi ya secara gambaran umum mah ingin mencari ketenangan batin lah. Iya, iya. Tapi dari segi konten tidak dicari. Nah, menggali informasi itu karena dasarnya ada tujuan yang realistis dan intensional atau kesengajaan, berarti kita klik kolom search. Betul, betul, betul. Jadi jangan scrolling dulu, tapi kita kolom search cari apa yang kita maksudkan Spesifikan. secara spesifik. Jadi kita cari nih dari berita yang memang kita butuhkan, beritanya tentang apa, mungkin si narasumbernya siapa, itu tuh bisa lebih spesifik dan lebih bermanfaat Betul, betul. dibanding orang doom scrolling yang memang jadi doom gitu, jadi sebuah kehancuran karena dampak negatif yang tadi berlanjutan. Nah, ini tuh memang khawatir sebetulnya, walaupun pada tahap kalau doom scrolling negatifnya jelas begitu ya. Ini lebih dominan dibanding kalau positifnya adalah mau tidak mau si dopamin neurologis transmitter ini dampaknya akan terasa juga. Betul. Tapi kan tidak signifikan dibanding sesignifikan madorotnya begitu. Betul. Tapi kalau pencarian informasi pun barangkali manafi'uhu akbaru min motorihi mungkin gitu, min ismihi. Jadi si manfaatnya memang lebih dominan, tapi bukan berarti sama sekali tidak ada madorotnya. Kalaupun tidak difilter, tetap nanti baik filter di platformnya begitu ya. Misalkan kita mencari si informasi tertentu secara spesifik, kan bisa jadi ada informasi di tahun mana meureun gitu yang itu sebetulnya sudah tidak relevan gitu. Nah, filter itu bisa kita manfaatkan. Ada filter juga dalam diri kita gitu, bahwa tidak semua berita yang kita terima itu bisa langsung kita dustakan atau bisa langsung kita benarkan. Kan kenapa acara ini ada dan dinamai ngobat gitunya alias ngopi bari tabayun? Karena kita tabayunnya harus dalam urusan apapun. Ari ngopi mah terserah gitunya mau ganti teh pun mangga gitu. Aya tuh. Men aya eta. Tapi kan kalau memang sukanya dengan apapun, tabayun itu silahkan tetap harus dilakukan. Dan masifnya informasi yang bersebar di era digitalisasi seperti sekarang, bahkan ketika pun kita dengan spesifik itunya mencari dengan kolom search, itu kadang-kadang tetap harus difilter lagi. Dan ketika sudah diterima nih, karena sudah kita filter ini informasinya valid, benar, ketika diklarifikasi ternyata memang klarifikatif gitu ya, kita pun harus sudah filter lagi dari segi sikap. Apakah nanti informasi yang kita sampai langsung kita amalkan? Tetap harus ada lagi sikapnya yang memang tidak seenak itu gitu, dalam arti memang banyak manfaatnya. Tapi itu pun dengan klausul yang catatan yang panjang gitu. Memang harus hati-hati lah. Betul, Kang. Jadi memang tadi ya yang kata Kang Iqmal gitu. Kadang-kadang kita dengan informasi yang terlalu berlebih kita jadi orang lain ya. Betul. Kadang-kadang kalau kita sebut lah biasanya kan, cina kalau bagusnya kan suka ada ya kalau muncul-muncul kalau di Sagala Aya kan ya. Iya, gitu, betul. Kalau laki-laki tuh harus pakai baju warna ini kayak gini. Jadi kita berubah dengan apa yang ini. Iya, yang kita konsumsi itu, gitu. betul. Dalam hal segala pun itu. Betul. Kadang-kadang dari Iqmal mungkin suka main futsal ya. Kadang Dulu. kalau dulu gitu ya. Kalau back tuh harus kayak gini. Jadi kita merubah style kita kan. Otomatis kan kita jadi bukan diri kita gitu. Betul. Jadi kita jadi merubah apa ya? Merubah. Iya, betul, sesuatu yang menjadi bukan diri kita, identitas. Jadi memang itu tuh ada positifnya, tapi ada negatifnya itu kalau melewati kadar istitoah kita. Nah, itu. Kalaupun memang berusaha untuk menjadi baik sebagaimana idealnya seorang back misalkan gitu ya di futsal, kan itu ada kebaikan di sana sebetulnya. Betul. Tapi memang harus dengan pertimbangan. Nah, betul. Mungkin Kang Iqmal ada kalau dari sudut pikir muamalah gitu ya. Kan kalau scroll itu pekerjaan, artinya pekerjaan duniawi gitu. Dasar unsur muamalah kan boleh pada unsurnya, tapi ketika disatukan menjadi syakul kalam gitu ya, doom scrolling misalkan, itu sudah memberikan substansi yang memang efeknya negatif. Betul. Nah, kalau memang kita melaksanakan scrolling tanpa tadi kiat-kiat dari Ustaz Ziyad gitu ya, ada filter A, filter B, filter C,
justru kita akan lupa diri. Betul. Bahkan bisa jadi yang awalnya kita sengaja search gitu ya, searching, sudah terfokuskan akan mencari apa, di perjalanan akan berbeda lagi. Betul, bisa. Itu bisa terjadi betul. Seperti kita naik perahu, Kang. Dari misalkan dari Sungai Citarum. Memang kita ini akan ke misalkan Sungai Citarum belah anu gitu ya. Iya. Di perjalanan kan kita bisa jadi ada tangkai yang jatuh gitu ya. Ada yang kuning ngambang. Iya, ini sebagainya. Itu kan dinamika. Dinamika kan? Iya, betul. Yang kita sangat mungkin jadi teralihkan. Sangat gitu ya. mungkin teralihkan dan tergoda gitu. Iya, dengan si kuning itu gitu. Apalagi kalau misalkan di aplikasi yang short video itu ya. Atau Dracin. Ya, tiba-tiba iklan Dracin. Dracin, misalkan kita melihat judul saja. Greget deh. Greget. Memang belum film, baru kita Spoiler itu mah. di spoil, diberitahu gitu bahwa ini judulnya Penjaga Perpustakaan Memiliki Kekuatan Khusus. Wah, ini penikmat Dracin nih Mas Fix. Saya kan korban kan. Korban. Saya juga korban. Oh, korban. Tidak. Oh, tidak. Berarti penikmat. Ya, contoh seperti hal demikian. Jadi memang dinamikanya seperti itu. Betul. Kita memang sudah untuk mencoba bijaksana gitu kan. Iya. Kita mau cari ayat surat At-Taubah ayat sekian. Ketika cari di Google, nanti kan banyak pilihan yang disuguhkan ke kita misalkan. Iya. Atau cari di Instagram, di aplikasi-aplikasi lain pasti muncul. Betul. Walaupun tadi Sajen mengatakan bukan mencari kontennya, tapi mencari apa namanya teh? Kata kuncinya gitu ya. Keywordnya gitu. Jadi mau bagaimanapun kita sebersih apapun, sefokus apapun, kita pasti akan sedikit terganggu. Betul. Itu teh kita ya. Menambahkan sedikit mungkin kan ini tuh dirasa-rasa ya. Dirasa-rasa seperti miniatur kehidupan kita sebetulnya. Kita itu kan sedang ditujukan oleh Allah tuh diemplek-emplek gitunya, dibentuk agar jadi insan kamil, agar jadi mukmin muttaqin gitu yang bertakwa. Tujuannya ibadah, tujuan akhir kita akhirat Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita sudah berusaha nih sesuai dengan apa yang ditujukan. Maju. Tiba-tiba di jalan aya ngajak tuang heula gitu, jauh tuang heula. Di stok itu kan ngopi ngagibah gitu. Kadang-kadang itu terjadi secara yang tadi kan. Jadi geus ngagibah. Mules. Eta reaksi biologis. Nah, makanya kehidupan kita tuh seperti itu gitu. Dan ternyata dalam fenomena doom scrolling ataupun penggalian informasi ya kadang-kadang kita terdistraksi gitu, teralihkan oleh sesuatu yang di luar konten yang sebetulnya secara spesifik sedang kita cari gitu. Betul, bagus tuh. Tapi kadang-kadang memang kita juga tidak tahu apa yang kita cari ya, yaitu yang doom scrolling. Yang tadi makanya gitu. Manusiawinya itu ya. Iya. Kadang lupa gitu. Memang dari awal kita tuh misalkan kita launching aplikasi YouTube gitu ya. Kita tuh bukan ke tombol home-nya, tapi kita ngeklik tombol short di tengah ini. Itu menunjukkan paling tidak lah khawatir bisa ternyata kita hanya ingin mencari ketenangan semata atau mungkin mengobati kepenatan kelelahan gitu. Searching video lucu gitu. Nah, gitu kan ternyata dengan hal-hal yang seperti itu yang bisa menghibur diri lah. Padahal kan itu belum tentu menjadi pelipur lara gitu, pengobat hati. Betul. Itu mungkin. Jadi memang kebalik lagi ya, ketika kita memang mencari terlalu ingin tahu ya, kepo, akhirnya informasi itu masuk ke kita tuh banyak. Betul. Segala hal tuh masuk gitu. Sedangkan kan di sini tidak ada filter kan. Iya. Dan yang nge-filter itu harus kita. Ya? Diri kita. Kadang kita abdi sok gregetnya. Kadang-kadang emang orang tua kita lah. Kita aja yang maksudnya adaptasi kan. Iya. Kita tidak hidup di zaman teknologi, tapi kita adaptasi. Dan akhirnya bisa. Betul. Sedangkan orang tua yang jauh banget. Betul. Dan dia baru taunya sekarang gitu ya, dengan umur sekian kan segala hal tuh masuk. Iya. Bahkan kemarin aja ibu saya melihat, oh ini tuh benar cina ke anak saya. Keisha itu ini benar ada sesuatu apa gitu. Keincu. Ini benar cina. Nin itu AI cina. AI itu apa? Jadi kan itu sangat-sangat apa ya? Membahayakan gitu ya. Bahaya gitu. Jadi memang sebetulnya jangankan anak kita, orang tua kita pun harus kita harus dikasih filter juga ya. Hearing. Kita apa namanya teh? Kondisikan. Coba kita naonnya diberi orientasi gitu. Naon sana silaturahmi.
diberi penjelasan. salah. Ya. Mungkin tetap kita kontrol. betul Kontrol. harus ada controlling ya. Kita controlling itu. Jadi orang tua karena memang terjadinya penipuan, kebanyakan ke orang tua kan. Ya betul. Kebanyakan Karena orang tua. anu gaptek kana gadget Gaptek, ya. ya. Karena yang muda itu menipu katanya. Udah menipu. Kolot nu tipu. Aduh ya. Dampak digital. Betul kan, memang sebetulnya ya itu ketika misalkan kita terlalu banyak informasi dan ternyata informasi di situ belum tentu keabsahannya, dan memang hal itu ya kita lagi gitu yang harus filter. Kadang gini sih Kang, yang saya pahami ya, ketika ada informasi palsu gitu atau hoax gitu ya, Iya. sebetulnya kan kalau saya mengutip dari salah satu siapa yang ngomong tuh Pujangga gitu, Runi gitu. Kuring deui cenah cukurun itu. Ya, hoax itu adalah informasi cadangan. Hmm. Informasi cadangan ketika hal yang aslinya belum ada. Hmm. Dan bahkan kita pun suka mengeluarkan hoax. Iya. Jadi istilah nama lamun teh mah Najmi teh nanya, cenah Kang Iqmal kemana teh can dongkap? Kan saya ngeluarin belum tahu informasi. Ya. Mulai Bikin argumen gitu ya. Meureun katiduran atau Iya. kumaha gitu kan. Nah, itu hoax itu akan hilang pada sendirinya ketika informasi aslinya Muncul. Iya. gitu. Sebetulnya kan memang informasi-informasi itu dan yang ada di sosmed sekarang itu kan itu bias ya. Mana Betul, yang aslinya betul. mana, Antara gitu. mana yang real dengan yang hoax gitu. Betul. Saya setuju Kang dari aspek bahwa dalam beberapa hal terlalu banyak tahu itu justru yang lahir malah kekhawatiran dan ketakutan. Seperti umpamanya di tatanan realistis ini pernah terjadi. Perempuan itu kan tingkat kekhawatirannya lebih dominan dibanding laki-laki ya. Betul. Biasanya laki-laki itu lebih santai, lebih kalem gitu. Tapi bunuh diri akhirnya. Santai-santai bunuh diri ya. Laki-laki itu yang tidak bercerita. Langsung ngagajelan di jembatan Citarum. Mau cerita-cerita. Mau cerita tapi langsung bunuh diri. Tapi ada kalau perempuan. Laki-laki memang tidak bercerita. Apa Manawi ayat 100. Ya kan secara realistis pernah terjadi nih. Anak sakit gitu ya. Kemudian muncul gejala misalkan dengan ketika dia bernapas dadanya cekung gitu ke dalam. Tidak ada suara. Dari fisiknya tidak terlihat ada memar atau biru siga nu eungap seperti yang kehabisan napas atau tidak. Perempuan ini akan berusaha mencari di era kan sekarang informasi gampang gitu, bahkan informasi medis pun kan gampang ya. Halodoc atau apapun website lain yang resmi. Dicarilah dengan indikator-indikator yang terjadi pada anaknya. Ternyata diketahuilah kalau gejalanya ini dimungkinkan ini jantung lah, paru-paru, ginjal dan sebagainya. Muncullah ketakutan. Padahal informasinya kan belum bisa dipastikan. Ngobrol ke pihak laki-lakinya tuh tingali dina IOG kalau si anak ini gini tuh berarti dia itu ini ponisnya gitu, ini diagnosisnya. Itu kan pengetahuan yang belum bisa divalidasi. Betul. Nah di era sekarang tuh itu masalahnya. Kadang-kadang berita palsu alias yang kita sebut sebagai hoax itu muncul karena berita aslinya belum ada dan karena biasnya mana yang asli mana yang tidak. Betul. Itu khawatirnya, makanya gimana cara kita menyikapi itu. Jadi managing, maintenance agar kita bisa mengambil manfaat tanpa kena dengan madaratnya. Artinya kita harus benar-benar selektif. Kalau dalam Islam berarti fatabayanu begitu ya, ada hujurat alias tabayunnya benar-benar ekstra. Karena informasi yang serba mudah mungkin apalagi di zaman artificial intelligence gitu ya. AI atau AI di zaman sekarang yang gambar, video, narasi teks gitu, itu semua bisa dibuat dengan kecerdasan buatan itu. Dan instan. Dan instan, betul. Apalagi yang berbayar gitu. Yang free aja disuguhkan fitur seperti itu, apalagi yang berbayar gitu. Makanya wajar sampai orang tua kita, "Alah itu benar gitu" dan sebagainya ya. Nah, memang harus dibantu juga oleh kita yang notabene adaptif tapi kemampuannya sudah ya lebih unggul mungkin lah kemampuan digitalnya dibanding orang tua jadul. Soalnya gini Kang, kadang-kadang kan kita ini menjadikan jadi menghancurkan kebahagiaan kalau menurut saya. Informasi terlalu banyak tuh bisa menghancurkan kebahagiaan saya gitu. Ya contoh lah gitu yang memang sekarang banyak lah di ini, bahwa Cristiano Ronaldo umur 30 tahun udah kayak gini kan, itu jadi mengubah kebahagiaan kita, yang kebahagiaan kita bahwa
kita mah udah bahagia lah, bisa nongkrong bari ngopi bari bala-bala Iya, gitu kan. iya. Ningali Ronaldo yang udah punya Ferrari gitu umur Iya. 30 tahun kan, jadinya hal itu merusak kebahagiaan kita. Betul, Iya. betul. Dan informasi itu informasi yang kalau disebutkan mungkin motivasi, tapi motivasi yang menjatuhkan kita Iya. Iya. Tapi Dan kalau dalam kondisi kita yang dalam seperti kondisi itu ya. kita. kalau nggak salah kan di setiap aplikasi itu ada filter kalau nggak salah. Di antaranya membatasi kata-kata. Filter Gitu jadi ya. ganteng gitu. Bukan. Filter kamera. Ada filter di mana kita teh tidak mau kata-kata yang memang menerangkan kecelakaan. Ada menerangkan tentang politik, Oh. politisme gitu ya. Itu tuh Kalau tidak salah ada itu pengaturannya Jadi pengaturan di susah pembatasan di itu. aplikasi. Oh. Sebetulnya identifikasi awalnya kita memang yang harus paham terhadap aplikasi itu sendiri. Betul, Iya. Karena dari yang saya tahu platform seperti YouTube itu tidak menyediakan itu untuk konten. Kalaupun kita filternya itu biasanya durasi, Iya. misalkan kapan dipublish gitu ya, misalkan Iya. ini baru 1 tahun, baru 1 minggu, atau bahkan hari ini gitu tah. Atau Hanya filter dewasa itu. dan kids ya gitu ya. Nah paling itu tuh memang karena kebijakan berkaitan dengan konten kekerasan, nah itu memang Betul. khusus. Iya. Jadi mungkin kalau di platform lain bisa jadi ada. Gitu Ada kalau nggak salah mah di aplikasi TokTak tuh. Ada. Ada. Jadi kalau kita pertama nginstal gitu ya, menginstal, kita akan disuguhin sebuah penawaran. Kesukaan Anda tuh stylenya di mana sih? Apakah di seni atau apa? Itu bisa difilter. Betul. Tetapi kita yakin bahwa tidak ada filter yang dibuat oleh manusia sekuat filter yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul kan. Itu Salah hanya satunya Manita sebatas- Bayun kan. Betul, penawaran algoritma itu Iya. membantu percepatan algoritma agar membantu kita betah dengan aplikasi itu. Sebetulnya Iya. tujuannya itu. Edik juga edik. Edik, Ya, iya. sampai edik. Soalnya saya ada ketakutan ya Kang. Iya. Ada ketakutan nanti maksudnya dengan kondisi seperti ini kan anak-anak kita ke depannya gitu akan lebih percaya gadget Iya, betul. daripada percaya gurunya. Itu tuh dampak yang sekarang sudah terbukti. Sudah, iya. Dan sedikit sudah terbukti Iya, ya Kang. iya. Jadi lebih percaya kepada Mbah Google gitu. Dibanding Mbah Guruna Mbah gitu. Guru, betul. kan. Mbah Fadil. Betul kan, kadang-kadang saya suka mengajarkan seperti itu ya. Maksudnya kamu mau nonton YouTube, dia kan sukanya yang apa? Kayak misalkan 7 keajaiban, Iya, kayak gitu kan. Secara keilmuan kan manfaatnya banyak Iya, ya, banyak. informasi. Tapi kan tidak semuanya benar juga kan ya, kayak gitu tetap tuh. harus diklarifikasi. Jadi tetap kalau ilmunya memang ilmu hal yang ini ya kamu terima dan itu Iya. memang ada apa dasarnya gitu ya. Tapi kalau memang yang tidak itu ya anggap aja itu informasi Betul, selewat betul. lah gitu ya. Kalau saya sendiri termasuk yang mempersilahkan gitu ya, membolehkan kepada anak menggunakan gadget. Iya. Kemudian ketika dia punya waktu istirahat, tetap ya dengan pembatasan, Iya. Iya. silahkan. Karsep nanti YouTube gitu. Hmm. Tapi dia bisa berdalih dengan apa yang dia konsumsi. Tapi saya menanamkan ini, apa yang kamu lihat, apa yang kamu saksikan di platform apapun itu, kamu tanyakan, jangan pastikan kebenarannya. Betul kan. Jangan langsung telan ya. Betul, artinya saya tuh berusaha mendidik agar tabayun. Itu Ya. benar tidak? Paling tidak jika diskusi dengan saya, benar nggak apa yang saya tonton ini? Ya. Kamu tanyakan, bukan benarkan bahwa ini benar. Kan kalau lihat dari ini, dari itu belum tentu bisa dipastikan kebenarannya. Makanya tanyakan dulu ke orang tua gitu. Iya. Jadi tetap agar dalam konteks keilmuan, posisi guru ini tidak hilang moralitasnya. Betul. Betul. Bahwa fungsi guru tetap secara intelektual memang ada, walaupun AI bisa lebih cerdas begitu ya. Tapi di sisi lain, di kita sebagai konsumen gitu ya, seperti anak-anak khususnya, mereka punya atau kita bekali gitu ya dengan kebijakan-kebijakan seperti tadi gitu. Bertanya itu tabayun ya. Betul. Karena memang kan memang kondisi sekarang itu kan terlalu banyak informasi dan mereka itu jadi masuknya apa aja juga Iya, masuk gitu betul itu dia. ya. Segala we lebat gitunya. Jadi memang mungkin kita bisa filter ya. Tapi kan anak-anak tidak gitu. Karena memang saya juga setuju Kang. Iya. Saya termasuk yang membebaskan ya untuk bermain gadget gitu ya. Iya. Dengan syarat ada beberapa hal yang nonton jangan yang aneh-aneh Betul, gitu ya. betul. Kalau ada terlihat karena kan kita tidak bisa ini ya. Iya. Kalaupun udah kids kita Memantau tetap terus. ada gitu ya, pemantau terus itu kalau ada segitu pindahin itu. Dan memang ya sama gitu. Iya. Jadi memang kadang-kadang ya tabayun Kang, Pak ini tuh benar nggak gitu. Pi ini Betul. hal ini tuh benar nggak, hal ini benar nggak gitu. Ini menambahkan sedikit mungkin Boleh, nih. boleh. Kiat yang
kan kita nggak ada endorsement gitunya. Ya. Tapi di Google itu ada fitur antara orang tua dengan anak Ya, dengan ya, sinkron controlling itu ya. gitu ya. Heeh. Jadi kalaupun Ada kalaupun apa-apa kita langsung tidak muncul ke kita notif. kita tidak mantau langsung pun kita bisa lihat dari histori apa yang dia Betul, lihat. betul, kan. Itu tuh mungkin bisa membantu kita supervisi ke anak kita. Betul. Kalaupun kita memang sibuk gitunya dengan kegiatan kita, ya begitulah manusia dengan kesibukannya. Betul. Tapi bukan berarti kita harus tidak memperhatikan anak sama sekali. Iya. Dan bisa ada kiat ini yang barangkali fitur yang bisa kita manfaatkan sebetulnya ya, lumayan berguna. Teknologi juga ya. Betul, Ya. teknologi. Mungkin kalau Kang Iqmal, Kalau di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat berapa tuh? Saya lupa lagi. Tentang apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Kana anhu mas'ul. Kana anhu mas'ula. Jadi untuk para orang tua, para remaja-remaja yang sudah menginjak gitu ya. Iya. Memang di level kita harus memerangi dunia itu seperti apa. Ini kan bekal mewanti-wanti gitu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap informasi dari hasil scrolling kita nyatanya pada hari yang telah ditentukan itu akan dipertanggungjawabkan. Dipinta pertanggungjawabannya ya. Ya, makanya yang bijak dalam menggunakan medsos pun tetap akan dihisap, apalagi yang tidak. Betul. Itu yang Betul, Kang. berjuang menurut kebenaran, misalkan dakwah syiar gitu ya, Iya. berdakwah itu pun akan dihisap, apalagi yang sebaliknya. Intinya semua gitu, inasam awal basoro, dari pendengaran, dari mulut, dari mata, dari otak kita, kemudian punya pemahaman, kandungan hati, seluruhnya akan dihisap pada waktu yang telah ditentukan. Betul. Jadi merenung ya. Mari Hadirin. kita merenung. Non, disebut nanti sahur usadawan mah. Heningkan cipta. Lain mengheningkan, heningkan cipta. Menciptakan hening. Menciptakan hening. Ya mungkin Kang, terakhir nih Kang. Iya. Nih kalau kita nih lebih kepada solusi ya. Betul. Solusi ketika kita menghadapi untuk kita dulu lah ini mah ya. Dengan kondisi yang masif seperti sekarang informasi gitu ya. Bagaimana cara kita untuk bisa membatasi itu, dan juga kita bisa mengontrol ke bawah ke anak kita ataupun ke orang tua kita yang lamun disebut mah gaptek Iya, betul. gitu, dan apa sih kiat-kiatnya gitu kan. Kalau dari saya mungkin ya barangkali dengan apa yang kita perbincangkan begitu ya dari awal, bukan berarti kita tidak bolehkan fenomena itu, tapi yang namanya al-aslu pada urusan muamalah gitu keduniaan kan ibahah boleh. Boleh-boleh aja. Artinya dengan kebolehan itu gimana caranya agar kita terhindar dari mafsadat gitu, hal-hal yang merusak, dan dapat hal-hal yang manfaatnya. Itu kan counternya dari sana. Sehingga ibahah pun dengan catatan alias diterima kemubahannya, kebolehannya. Itu pun dengan catatan dan kebijakan serta pertimbangan-pertimbangan tadi. Makanya di antara kiatnya satu, barangkali kiat yang mendasar yang bersumber dari hadis, kita ingat dengan sabda Rasulullah SAW, nikmatani magbubatani katsirun minan nas, asyihatu wal faragh. Dua kenikmatan yang sering terlupakan oleh kebanyakan orang nih, katsirun minan nas bahasa Nabi SAW secara diksi, itu tuh kesehatan dan waktu luang. Jadi kalaupun memang kita sedang memiliki keleluangan waktu, qadarullah misalkan kita dalam kondisi yang stressing mungkin gitu ya, atau depresi karena beberapa masalah, jangan mudah mencari pelarian ke zona yang notabene gadget khawatir terkena doom scrolling, yang doom scrolling itu tadi kita sudah perbincangan bersama, memang lebih banyak mafsadatnya dibanding manfaatnya. Kemudian yang kedua, kalaupun kita memang berusaha mencari informasi, kan tadi sudah jelas ya, mencari informasi berbeda dengan scrolling secara impulsif gitu ya, alias doom scrolling teh entah kemana arahnya, entah video apa yang selanjutnya akan kita lihat, entah konten apa yang bisa memberikan informasi atau tidak, itu namanya kan impulsif scrolling gitu. Dan itu yang kita sebut sebagai kemafsadatan lah barangkali gitu ya. Betul. Makanya kalaupun kita mau ke gadget kita, itu usahakan kita memang sudah tahu mau cari apa gitu, informasi yang kita cari itu. Dan hal lain yang menjadi kiat tentu filterisasi gitu ya, baik filter dari platformnya atau filter dari diri kita sendiri secara penerimaan berita, atau filter dari diri kita berkaitan dengan sikap yang akan kita perlihatkan sebagai bentuk perilaku. Hal lain yang ingin saya tambahkan berkaitan dengan karena pun kita harus menjaga orang tua kita begitu ya.
yang notabene mereka tidak seadaptif anak-anak muda yang Iya. bisa lebih cepat gitu adaptasi terhadap digitalisasinya. Tetap harus kita imbangi gitu. Kalaupun mereka menerima informasi, hal-hal konsep tabayun, hal-hal agar memanfaatkan waktu yang dimiliki, memanfaatkan kesehatan yang Allah anugerahkan, Iya. itu tetap kita kedepankan. Bukan berarti kita menasihati orang tua gitu ya, atau menasihati yang lebih tua, tapi kita berusaha mengingatkan mereka dengan Betul. konsep tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr itu. Betul. Kalau ke anak-anak kita barangkali karena mereka generasi yang akan datang begitu ya, generasi penerus kita, mudah-mudahan meneruskan kebaikan-kebaikan kita. Makanya kita didik dengan hal-hal yang positif di era yang serba digital ini gitu. Iya. Itu barangkali. Dengan zamannya ya. Betul, Iya. karena setiap zaman itu mengalami modifikasi dan simplifikasi, barangkali terus akan ada perubahan perkembangan. Mungkin Kang Iqbal. Kalau dari saya kan informasi itu muncul karena ada satu pintu. Pintunya apa? Ketika kita punya kuota. Ya, tengahnya kota. Percaya tuh, Kang Haji percaya tuh. Ketika kita punya kuota, maka Kayak kita wifi. iya, wifi itu kuota Oh iya. dalam skala yang lebih besar kan Tuh, dan lebih bebas gitu. FUP alias unlimited. Nah, maka kita mesti maklum, paham betul bahwa tembakan-tembakan gitu ya yang bertubi-tubi dari informasi, segala informasi itu akan menyerang kita. Makanya kiranya tadi apa yang sudah disampaikan kiat-kiat oleh Ustaz Ziyad, nyatanya itu akan menyelamatkan kita gitu. Iya, Betul. insyaallah. Melalui filterasi gitu ya, filter-filter yang memang kitanya kokoh sebagai hamba yang mukmin. Iya. Walaupun di lapangan pada prakteknya itu memang tidak mudah. Iya. Betul. Kadang tadi ya kita kan kagodaku iya, Betul. tapi kan kita berusaha untuk ya taat dan istiqomah teh ya gitu. Betul. Betul. Makanya cari terus ilmu gitu ya. Kemudian jangan lupa guru itu harus berwujud. Ini penting juga di Guru harus berwujud. Jadi kalau hanya sekadar mengandalkan Mbah Google, kita akan menjadi manusia yang tidak manusia. jadi saya manusia kira. Google nanti. Jadi manusia itu justru guru itu harus ada fisiknya. Iya. Karena nanti di situ ada rasa kecintaan tertentu yang kita itu akan begitu semangat menjalankan nasihatnya. Iya. Gitu. Yang ini tidak bisa didapatkan dengan hanya berguru ke Mbah Google. Betul. Iya, betul. Gitu. Karena katanya kan mungkin kita bisa mendapatkan ilmu gitu ya, Betul. ilmu yang berlebih dari Google, tapi kita tidak bisa mendapatkan etika dari situ. Betul. Nah, itu itu. yang mahal tuh. Ruh pendidikan itu Ruh ada pendidikan. pada guru yang hadir langsung. Betul. Iya. betul. Eta ge anu sabar jeung soleh guruna. Kayak gitu mau pondongan. Memang tetap guru yang realistis gitu, ada fisiknya pun Iya. harus dipilih juga ya, Betul, karena betul. lisanul hal aqwa min lisanil maqal, barangkali itu ya. Iya. Jadi pengajaran dari guru yang dibuktikan dengan sikap itu bisa lebih kredibel gitu Jitu dibanding gitu ya. pengajaran yang secara kata-kata gitu. Betul, betul. Berarti kan kita harus seleksi mana nih guru yang bisa melahirkan uswah gitu ya. Iya. Oh, dirinya itu memang patut kita jadi pedoman gitu Iya. Karena kan digugu dan ditiru teh. Nah, digugu dan ditiru gitu. Iya. Dan yang ketiga gitu ya. Teruslah untuk meminta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ya doa, kuatkan kita Iya, gitu iya, ya. betul. Karena kita beramal, siapa sih yang ilmunya sudah luar biasa? Iya. Bayangkan kita harus beramal dengan sebetul-betulnya, tapi dengan kadar ilmu yang seaya-ayanya. Iya. Iya, iya. Makanya mintalah selalu pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, betul. Gitu. Pada dasarnya dengan masifnya informasi sekarang ini, ya memang satu ya Kang ya. Kalau Iya. saya sih lebih menekankan itu ya, menekankan dari beberapa solusi tadi gitu ya. Menekankan adalah tabayun, Kang. Betul, betul. Karena memang sebetulnya gitu, baik itu kita ke anak kita, kalau ada informasi apapun ngobrol. Betul. Begitupun ke orang tua, kalau ada informasi apapun ngobrol. Iya. Bukan kita merasa paling ya, Betul. tapi dikarenakan memang kondisi kita yang di tengah-tengah gitu, Iya. memang kita memposisikan diri untuk bisa lebih bijak ya kan. Iya, Iya. itu dia. Begitupun juga kita mungkin kita juga tidak bisa pasti menelan begitu aja ya Iya. dengan informasi yang ada gitu, tetap harus kita tabayun. Dan memang pada dasarnya kan apapun itu, apalagi ilmu itu, kembalikan ke Quran dan hadis Iya, ya, Kang, ya. betul, betul. Makanya harus ada guru yang berwujud. Nah, makanya ini untuk para hadirin yang menyaksikan, Iya. Iya. makanya jangan tinggalkan program
ngobat. Betul. Kan ada sisi tabayunnya. Oh, kan. iya. Karena kita sedang tabayun ya. Iya, betul Kang. Bukan iklan ini, bukan. Bukan, emang Kenyataan. promosi aja. Ya mungkin Kang Jat dan juga Kang Iqmal hatur nuhun waktunya. Ya mudah-mudahan apa yang kita papar ini menjadi solusi terbaik ya untuk teman-teman semua, untuk Ikhwatul Iman semua. Dan mudah-mudahan hatur nuhun juga nih untuk Kang Jat, Iya. Kang Iqmal yang udah menyempatkan waktunya, dan juga untuk teman-teman Ikhwatul Iman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Dan tidak lupa juga untuk tim kita nih yang di belakang ya, Iya. Tim sistem. belakang layar gitu. Karena udah ini ada PR lagi. Iya, pasti betul. Ada Kang Nazmi dan juga Kang Dapin ya. Tadi Iya, ada betul. Kang Dapin. Alhamdulillah. Hatur nuhun semuanya. Mungkin terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.